Kita tinjau kembali. Tadi kita punya bahwa X kali Y akan sama dengan A kali B ditambah A kali S2 ditambah S1 kali B ditambah S1 kali S2. Yang kita punya hanyalah S1 kali S2 merupakan anggota S, karena ia merupakan gelanggang bagian. Akan tapi bagaimana dengan yang A kali S2 dan S1 kali B? Karena A dan B belum tentu masuk ke dalam S, maka dia secara umum dia belum tentu anggota S. Tapi bagaimana kalau kita buat lebih mudah saja? Bagaimana seandainya S itu memiliki sebuah sifat khusus? Kalau saya mengambil A anggota dari gelanggang A dan S anggota dari S besar, maka A kali S dan S kali A juga masuk ke dalam S. Jadi ini semacam sifat tertutup, tetapi yang A diambil dari gelanggang yang lebih besar. Jadi walaupun A-nya bukan anggota S, tapi kalau dikalikan dengan S, hasilnya akan menjadi anggota S. Nah, kalau itu terpenuhi akan lebih mudah, karena ini berarti A dikali S2 akan masuk ke dalam S, S1 dikali B juga masuk ke dalam S. Ini melalui sifat yang kita andaikan berlaku benar, begitu ya. Nah, karena anggota S, anggota S, anggota S, dan S sendiri merupakan gelanggang bagian, maka penjumlahannya pasti juga masuk ke dalam S. Nah, ternyata ini membuat operasi perkalian antara koset dari S akan menjadi well defined, sehingga ini akan menjadi A kali B ditambah suatu anggota dari S. X kali Y masuk ke dalam AB plus S besar. Nah, jadi ini ternyata menjadi syarat cukupnya supaya operasi perkalian kita bisa well defined. Kalau di grup faktor kita membutuhkan subgrup normal. Kalau di gelanggang, karena operasi penjumlahannya sudah komutatif, kita tidak lagi bicara mengenai subgrup normal, tapi kita berbicara mengenai syarat supaya operasi perkaliannya antara dua buah koset bisa well defined. Nah, ternyata satu sifat tambahan ini yang menjadi penentunya. Nah, lalu suatu gelanggang bagian S yang bersifat demikian disebut dengan ideal dari gelanggang A. Nah, jadi kalau di teori grup kita membutuhkan suatu grup bagian normal, nah di gelanggang kita membutuhkan yang namanya ideal. Jadi kalau S merupakan sebuah ideal dari A, suatu gelanggang, maka nanti himpunan semua koset penjumlahannya, yaitu A per S, akan merupakan suatu gelanggang yang disebut dengan gelanggang faktor atau gelanggang quotient. Ya, sebenarnya kata quotient sendiri dapat diartikan sebagai hasil bagi. Tetapi karena istilahnya kita tidak ingin ambigu dengan pembagian yang merupakan inverse dari perkalian, begitu ya, maka kita lebih pas menyebutnya sebagai gelanggang faktor. Ini terjemahan yang dianggap lebih sesuai ya dengan pengertiannya. Kalau kita menyebut gelanggang hasil bagi, nanti takutnya akan ambigu dengan field atau lapangan. Nah, jadi itu suatu syarat terbentuknya suatu gelanggang faktor, yaitu kalau gelanggang bagiannya merupakan ideal. Nah, di sini
ada dua buah syarat ya, yaitu A kali S dan S kali A. Dan ingat, di gelanggang karena operasi kali tidak selalu komutatif, maka A kali S dengan S kali A bisa jadi berbeda. Nah, itulah mengapa nanti akan ada tambahan istilah, yaitu ideal kiri dan ideal kanan. Jadi, kalau saya punya suatu gelanggang A terhadap operasi plus dan kali, dan saya punya suatu gelanggang bagian S dari A, ia akan disebut sebagai ideal kiri dari A jika untuk setiap A kecil anggota A besar dan untuk setiap S kecil anggota S besar, A kali S masuk ke dalam S. Ideal kiri maksudnya pengali yang di luar S itu dioperasikan dari sebelah kiri, A kali S. Ya. Dan dia sebut ideal kanan kalau sebaliknya S kali A yang anggota dari S. Jadi A kecil ini dikalikan dari sebelah kanan. Ya, secara umum di gelanggang ideal kiri tidak sama dengan ideal kanan. Kalau terpenuhi dua-duanya, itu disebut dengan ideal saja. Ya. Jadi kalau disebut dengan ideal dari A, maka itu artinya dia merupakan ideal kiri sekaligus ideal kanan. Kalau dia merupakan sebuah gelanggang yang komutatif, maka ideal kiri otomatis ideal kanan. Karena ini akan menjadi dua hal yang sama. Ya, mungkin untuk contohnya kedepannya bisa kita gali. Lalu kita lihat contohnya. Ya. Contohnya sebenarnya sudah kita lihat di awal, yaitu 5Z. 5Z himpunan bilangan bulat kelipatan 5. Ini merupakan ideal dari Z. Ya, 5Z merupakan gelanggang bagian dari Z. Cukup jelas, tidak perlu dibuktikan lagi. Nah, kemudian seandainya saya mengambil sembarang A anggota Z dan S anggota 5Z, maka apa yang terjadi dengan A kali S? Di sini kalau S-nya anggota 5Z, maka S sama dengan 5 dikali suatu bilangan bulat K. Lalu A kali S akan menjadi A dikali 5K. Dia komutatif, asosiatif, ini menjadi 5 dikali AK. Dan A kali K, karena sama bilangan bulat, pasti juga merupakan bilangan bulat hasil kalinya. Nah, sehingga A kali S menjadi 5 dikali suatu bilangan bulat. Berarti A kali S juga masuk ke dalam 5Z. Nah, jadi walaupun A ini bukan merupakan kelipatan 5, tetapi kalau dia dikalikan dengan suatu bilangan kelipatan 5, hasilnya juga sudah merupakan kelipatan 5. Kalau untuk penjumlahan, supaya dia tertutup, maka A dan S harus sama-sama kelipatan 5, supaya A tambah S menjadi kelipatan 5. Ya. Tetapi kalau perkalian, ternyata cukup salah satu yang merupakan kelipatan 5. Dikalikan dengan bilangan bulat berapapun, meskipun bukan merupakan kelipatan 5, tapi hasil kalinya tetap berada dalam 5Z. Nah, itulah gambaran contoh mengenai ideal. Untuk contoh yang lain, nanti bisa kita eksplorasi lagi dengan kita mungkin melihat beberapa contoh di buku dan juga dengan mengerjakan soal-soal latihan. Jadi kita sudah mendapatkan bagaimana motivasi terbentuknya gelanggang faktor dan pendefinisian ideal.